Halo adik-adik. Halo juga. Apa kabar? Luar biasa. Senang sore hari ini kita jumpa lagi dalam Sekami virtual. Pasti kalian kangen dengan kita semua, dengan kakak-kakak pendamping. Oh ya, sore hari ini Kak Maria ditemani oleh Kak Suster Afi. Halo. Juga ada Kak Trisna. Halo. Dan yang selalu setia menemani kita semua dalam Sekami virtual, Sevan. Sore hari ini kita akan mengangkat tema mengikut Yesus. Tapi sebelumnya kita ingat-ingat dengan tepuk-tepuk dulu ya Kak ya. Ya. Tepuk apa ya Kak ya? Tepuk sahabat Yesus. Kita tepuk sahabat Yesus. Sudah siap semuanya? Supaya kita lebih semangat loh. Ayo, tepuk sahabat Yesus. Ini Yesus. Itu Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus. Asik. Ulang lagi kamu. Ya, ulang lagi. Tepuk sahabat Yesus. Ini Yesus. Itu Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus. Asik. Nah, senang kan? Nah, supaya kegiatan kita sore hari ini lebih semangat lagi, mari kita awali dengan sebuah lagu. Sevan, mainkan musikmu. Gembira bersama-sama di dalam Tuhan ada damainya. Kau sahabatku, kau saudaraku, bergandeng tangan puji namanya. Jangan takut, jangan cemas, ikut Yesus sobat setia, bangun semangat misioner di dunia. Bernyanyi sambil menari, hilangkan sedih dan duka, tepuk tangan sambil memuji kasih-Nya. Ayo gembira bersama-sama di dalam Tuhan ada damainya. Kau sahabatku, kau saudaraku, bergandeng tangan puji namanya. Jangan takut, jangan cemas, ikut Yesus sobat setia, bangun semangat misioner di dunia. Bernyanyi sambil menari, hilangkan sedih dan duka, tepuk tangan sambil memuji kasih-Nya. Tepuk tangan sambil memuji kasih-Nya. Oleh, sudah semangat kan? Sudah. Sudah ya, tentunya. Kak Maria juga sudah keringatan ini. Nah, adik-adik kita lanjutkan dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Suster Evi. Silakan Suster Evi. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami
sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami sebagai sahabatmu, sebagai temanmu, bisa mengikuti Engkau. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengajarkan banyak hal kepada kami, sehingga kami bisa menjadi murid-Mu yang setia. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Vio, mari kita tepuk Sakeus. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lihat Yesus, lari-lari, panjat pohon, turun deh. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah berdoa dan bernyanyi bersama. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Nah, Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Kak Vio ulangi, Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Kita bacakan bersama-sama ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tentang Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Di situ di mana Tuhan bertanya kepada muridnya untuk memilih apakah mau tetap mengikuti dia atau tidak. Nah, tetapi di situ murid-muridnya tetap memilih Tuhan Yesus. Nah, sama seperti seorang pemimpin, di hidup kita pasti ada yang namanya pemimpin yang bertugas untuk memimpin orang-orang. Nah, contohnya nih adik-adik di sekolah, pasti adik-adik di kelas dipimpin oleh ketua kelas. Nah, dalam memilih seorang pemimpin, adik-adik gak bisa sembarangan. Adik-adik pasti harus memilih yang terbaik untuk menjadi seorang pemimpin. Karena menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang gampang. Itu susah karena memimpin banyak orang. Nah, jadi adik-adik kalau adik-adik memilih
seorang ketua kelas. Adik-adik nggak bisa ikut-ikutan teman, karena nanti misalkan nih orang yang adik-adik pilih karena mengikuti teman itu ternyata nggak bisa memimpin kelas. Nah, jadi organisasi di kelas itu akan berantakan, tidak ada yang bisa diikuti karena pemimpinnya saja sudah nggak bisa memimpin adik-adik di situ. Nah, sama seperti kita memilih Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus dapat memimpin hidup kita menuju jalan yang baik, untuk menuju jalan yang baik. Nah, oleh karena itu, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus memimpin hidup kita, maka mulai sekarang kita harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat Tuhan Yesus dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, tetap menjadi anak dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekian penjelasan materi dari Kak Vio. Kita lanjutkan dengan kreativitas. Halo adik-adik. Nah, kalau tadi kita sudah menyanyi-nyanyi, juga mendengarkan sabda Tuhan, juga dilanjutkan dengan renungan oleh Kak Vio. Sekarang kita saatnya untuk membuat kreativitas. Nah, adik-adik, sore hari ini Kak Maria menyediakan 2 macam kreativitas. Ini dan ini contoh yang sudah mewarnai seperti ini. Yang untuk mewarnai ini untuk adik-adik yang belum sekolah sampai kelas 2 SD. Nah, bagi adik-adik yang kelas 3 dan kelas 4, Kak Maria juga sudah menyediakan mencari tahu 12 murid Yesus di sini. Ada teka-teki ini. Nah, untuk saat ini kalau mewarnainya adik-adik sudah bisa kan? Sekarang kita akan mencari kata tentang mencari 12 murid Yesus. Kita cari dulu siapa saja murid Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat? Ya. 1. Simon Petrus. Kita cari Simon Petrus. Simon Petrus. Kita kasih garis. Kemudian ada yang tahu lagi? Yohanes. Ada yang satu lagi? Thomas. Kita lanjutkan sampai selesai. Siapa saja murid Tuhan Yesus? Ada Yudas Iskariot, ada Yakobus anak Zebedeus, ada Simon orang Selot, ada Bartolomeus, ada Filipus, nah ada Andreas, sudah lengkap kan? Kalau ada sudah buat ini sudah lengkap, kasih namanya di bawah sini, tulis namanya yang terang, ya, tulis namanya seperti ini. Kemudian foto, kirimkan ke nomornya Kak Maria, nanti ada tulis di sini, ya. Juga ini untuk yang mewarnai, tuliskan namanya di bawah sini seperti ini. Kemudian kirimkan ke nomornya Kak Maria. Nanti Kak Maria akan kasih hadiahnya. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan ini, nanti fotokopiannya bisa diminta di Kak Maria. Nanti bisa hubungin Kak Maria. Kak Maria akan kasihkan. Oke? Ya, sekali lagi. Ada murid-murid Tuhan Yesus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan seterusnya. Oke. Terima kasih, selamat mencoba. Jangan lupa dikirimkan ya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Allah yang Maha Kasih. Ambil sikap sempurna ya. Tangan ditaruh di dada. Kita duduk sejenak.
anak-anak sekami paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Ya Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing anak-anak sekami di paroki Maria Bunda Segala Bangsa agar semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berilah kesehatan jasmani dan rohani kepada mereka, agar mereka bisa melaksanakan aktivitas keseharian mereka dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, miskin, dan menderita, Tuhan Yesus, kami berdoa bagi orang sakit yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka agar mereka bisa beraktivitas seperti semula. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para suster dan romo. Tuhan Yesus, kuatkan mereka agar taat dalam panggilan. Kami mohon. Marilah doa-doa yang telah kita sampaikan ini kita haturkan ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir pertemuan kami ini. Semoga apa yang telah kami dengar, kami bisa menjalankannya sebagai murid Tuhan dan pengikut Yesus yang setia, dan kami bisa melaksanakan semuanya ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Namamu tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kita sudah selesai dengan kegiatan hari ini. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pengumuman, Kak. Yang pertama, tadi berhubungan dengan kreativitas lagi. Jangan lupa hasil kreativitas difoto, dikirimkan ke nomornya Kak Maria. Nanti Kak Maria akan siapkan hadiah. Yang kedua, adik-adik, sekarang ini masih masa pandemi. Jangan lupa dengan prokes. Ada slogan, kita melaksanakan 5M ditambah 1D. Ada yang tahu, masih ingat 5M? 1, memakai masker. Yang kedua, apa Kak? Mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, adik-adik, ditambah satu lagi, sebagai umat Katolik kita harus rajin berdoa. Ingat ya adik-adik, supaya corona segera berlalu dan negeri kita kembali pulih seperti sedia kala. Nah, sebelum kita tutup acara kita sore hari ini, kita
satu kali lagu ya Kak. Satu Ya. lagu lagi, aduh Kak Maria ini. Satu lagu lagi. Lagunya apa ya dulu ya? Lupa ya. Aduh senangnya Naik kereta lagi. Kita nyanyi satu lagi lagu naik kereta. Ayo Stefan.